Kebanyakan dari kita belajar setelah terjatuh, setelah uang selalu habis sebelum akhir bulan, setelah mulai bertanya dalam hati, salahnya di mana? Padahal kita sudah bekerja keras, pergi pagi, pulang sore, sampai malam. Tapi entah kenapa, uang selalu terasa numpang lewat. Di titik itu, aku sadar masalah finansial keluarga bukan soal kurangnya penghasilan, tapi soal tidak bisanya mengelola keuangan. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang finansial keluarga. Bukan teori rumit, bukan janji cepat kaya, tapi hal-hal nyata yang benar-benar terjadi di rumah tangga. Aku akan bahas kenapa banyak keluarga merasa selalu kekurangan, padahal sudah bekerja keras. Bagaimana kesalahan kecil dalam mengatur uang bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Dan yang paling penting, aku akan jelaskan langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan mulai hari ini agar keuangan keluarga lebih tenang, lebih terarah, dan tidak terus hidup dalam rasa cemas. Kalau kamu merasa topik ini dekat dengan hidupmu, tonton sampai akhir. Pernah nggak kamu merasa setiap habis gajian, uang langsung habis? Sejak saat itu, aku mulai belajar. Pelan-pelan, bukan untuk jadi cepat kaya, tapi supaya keluarga bisa hidup tenang tanpa hutang. Dan ini bukan teori, ini pelajaran yang benar-benar kepakai. Pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Selama ini kamu kira semua itu kebutuhan, padahal tidak. Makan, listrik, air, sekolah anak adalah kebutuhan. Jajan berlebihan, cicilan gengsi, belanja impulsif adalah keinginan. Kalau semua disamakan, keuangan keluarga pun pasti bocor. Mulai sekarang, penuhi yang wajib dulu, baru yang ingin kalau ada sisa. Kedua, menabung di awal, bukan di akhir. Kesalahan terbesar kamu adalah menabung, menunggu sisa uang. Dan nyatanya, tidak pernah ada sisa. Sekarang, begitu gajian, kamu harus langsung sisihkan. Sedikit tidak masalah. Yang penting, langsung menabung. Menabung bukan soal besar kecilnya angka, tetapi soal komitmen yang kuat. Ketiga, dana darurat itu wajib, bukan pilihan. Sakit tidak pernah janji, PHK tidak pernah izin. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil terasa seperti terkena bencana. Sisihkan dana darurat di awal gajian. Begitu gaji masuk, langsung dipisahkan. Jangan menunggu ada sisa dulu. Gunakan persentase aman berikut. Jika gaji kamu pas-pasan, sisihkan 5% sampai 10% dari gajimu. Contoh, gaji 4 juta. 5% yang kamu harus masukkan ke dana darurat adalah 200.000. 10% yang kamu harus masukkan ke dana darurat adalah 400.000. Prioritaskan sampai target tercapai, yaitu minimal 10 juta. Selama dana darurat belum tercapai, tunda beli barang yang mahal. Tunda upgrade gaya hidup. Keempat, jika gajimu naik, gaya hidup jangan ikut naik. Ini adalah jebakan paling halus. Begitu penghasilan naik, pengeluaran ikut membesar. Padahal seharusnya penghasilan naik, tabungan juga harus bertambah. Nikmati hasil kerja keras itu boleh, tapi jangan sampai lupa mengamankan aset masa depan. Kelima, catat pengeluaran sekecil apapun. Jangan meremehkan pengeluaran kecil. Padahal justru dari situlah bibit pengeluaran terbesar datang. Kopi, jajan online, sedikit tapi rutin. Mulai dicatat. Kemana uangmu benar-benar pergi. Keenam, kamu harus punya tujuan keuangan yang jelas. Menabung tanpa tujuan itu berat. Kamu harus tentukan tujuanmu seperti dana darurat, pendidikan anak, rumah, hari tua. Tujuan yang jelas bikin kamu lebih tahan godaan. Ketujuh, finansial keluarga harus dibicarakan. Diam tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar masalah. Uang bukan topik tabu dalam keluarga. Yang tabu itu saling menyalahkan tanpa solusi. Bicarakan, rencanakan, jalani bersama. Kedelapan, jangan malu hidup sederhana. Lebih baik sederhana tapi tenang, daripada terlihat mampu tapi penuh hutang. Lebih baik terlihat biasa tapi tenang, daripada terlihat mampu tapi tiap bulan tercekik cicilan. Kesembilan, konsistensi mengalahkan kepintaran.
Banyak orang paham teori keuangan, tapi gagal karena tidak bisa konsisten. Sedikit tapi rutin, itu jauh lebih kuat daripada besar tapi cuma sekali. Itulah 9 cara mengatur finansial keluarga. Finansial keluarga yang sehat tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun dari keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Keluarga tidak menuntut kita sempurna. Mereka hanya ingin merasa aman dan tidak takut pada hari esok. Kalau kamu sedang berjuang, kamu tidak sendiri. Pelan-pelan, asal jangan berhenti berjuang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tekan like dan follow akun ini, supaya kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya.